Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama analis Panin Sekuritas. Dan untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita telah terhubung dengan Randy Wijaya, analis Panin Sekuritas. Terima kasih Mas Randy telah bergabung bersama kami. Mas Randy, ini kalau kita lihat IHSG akhir pekan ini kembali ditutup melemah, terkoreksi 1,66% tadi. Dan kita lihat, atau menurut Anda sendiri, apa sebenarnya yang akhirnya memperberat pergerakan IHSG di akhir pekan ini? Karena kalau kita lihat aksi profit taking sebenarnya sudah terjadi pada hari kemarin, atau memang profit taking menjadi salah satu alasan juga? Ya, kalau kita melihat memang untuk pergerakan pasar kita di hari ini, tentunya memang salah satunya disebabkan oleh profit taking gitu ya. Kalau kita mungkin melihat juga selama seminggu ke belakang, kalau kita melihat pergerakan IHSG kita sebenarnya memang cenderung sideways, dan juga kalau kita melihat volume transaksi cenderung lebih sepi gitu ya, karena kita memang melihat mungkin market kita sudah price in ekspektasi-ekspektasi yang ada sepanjang tahun 2021, sehingga saat ini mungkin para pelaku pasar lebih menunggu kira-kira realisasinya gimana nih gitu ke depannya. Jadi ini yang masih ditunggu pelaku pasar, karena kalau kita melihat mungkin dari kondisi sekitar kita kan bahwa kayak pandemi juga masih tinggi, kasus positif masih ada, terus juga vaksinasi mulai berjalan gitu ya. Jadi ini investor ataupun pelaku pasar ini masih akan melihat lagi ke depannya bagaimana dengan eksekusi dan realisasi pencatatan kinerja ke depan gitu. Apakah memang terjadi pemulihan yang cukup signifikan? Karena kalau melihat mungkin pergerakan harga saham belakangan ini bisa dikatakan dari sisi fundamental belum sepenuhnya terefleksi adanya tanda-tanda pemulihan kinerja seperti itu. Oke, tapi kalau Anda lihat terkait dengan IHSG pekan depan, prospeknya akan seperti apa? Kira-kira sentimen apa sih yang akan mempengaruhi kinerja IHSG untuk pekan depan? Ya, kalau kita melihat mungkin untuk pekan depan masih ada potensi penguatan gitu ya, karena memang kita melihat belakangan ini IHSG bergerak di rentang support dan resisten di level 6.270 dan juga 6.485 gitu ya. Jadi kalau kita melihat dengan level saat ini yang sudah mendekati supportnya, ada potensi mengalami technical rebound gitu untuk IHSG di pekan depan. Cuman buat sentimen dari sisi global tentunya juga akan bermain cukup signifikan ya, mempengaruhi pasar domestik kita, karena kita melihat setelah Presiden Joe Biden ini dilantik kemarin, mungkin ada beberapa berita yang kurang begitu baik gitu, di mana kemungkinan tensi antara US dan China masih belum akan banyak berubah. Terus juga kalau kita melihat saat ini China sendiri masih belum dapat memenuhi kesepakatannya dari trade deal tahap pertama waktu itu. Jadi ini yang kita lihat bahwa tensi dari global masih akan cenderung membebani pergerakan bursa IHSG. Kalau kita lihat juga makanya ini yang menyebabkan juga bursa-bursa regional cenderung memerah pada hari ini. Kalau dilihat tren sell on news masih akan berlanjut nggak sih hingga pekan depan? Mohon maaf, apa? Iya, Mas Randy, kira-kira tren sell on news masih akan berlanjutkah di pekan depan? Kalau kita lihat mungkin masih akan berlanjut gitu ya, karena memang belakangan ini market kita sangat sensitif sekali dengan sentimen. Kalau kita melihat mungkin pergerakan harga saat ini pun sudah cukup menggambarkan bahwa sentimen sangat mempengaruhi gitu, di mana pada hari ini juga pemerintah sempat mengumumkan akan mengurangi budget infrastruktur, dan kita melihat bahwa saham-saham terkait dengan BUMN karya pada perdagangan hari ini melemah cukup signifikan gitu. Bahkan ada yang mostly menyentuh auto reject bawah gitu. Jadi ini yang kita lihat memang sentimen masih akan sangat berpengaruh ke depannya untuk dari perdagangan IHSG kita. Oke, baik. Lalu apa saran bagi investor kalau kita melihat tadi ya, Anda katakan beberapa sentimen yang akan mempengaruhi pergerakan IHSG kita di pekan depan masih dari global, yaitu terkait dengan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Joe Biden, lalu kemudian sentimen-sentimen lainnya seperti dengan pergerakan tren COVID-19 di Indonesia sendiri. Ya, kalau untuk terkait dengan rekomendasi terkait dengan saham yang masih mungkin bisa dilirik untuk di pekan depan, itu kita melihatnya saat ini investor bisa mulai perlahan shifting ke sektor yang bisa dibilang agak laggard dan lebih defensif gitu. Salah satunya adalah sektor consumer gitu, dimana kalau kita melihat kayak saham-saham Unilever, ICBP, Mayora itu juga
pergerakannya masih cenderung lebih terbatas, jadi ini yang kita lihat masih cukup menarik. Terus juga mungkin saham-saham di sektor perbankan yang lebih defensif kayak BMRI dan BBCA sudah boleh dilirik lagi oleh investor seiring dengan fluktuasi market yang lebih meningkat belakangan ini. Oke, nah ini kalau dilihat dengan tadi ya perbankan sendiri dengan pengaruh kebijakan Bank Indonesia dan PPKM ini seperti apa sih tadi prospek dari emiten perbankan? Ya, kalau kita lihat buat emiten perbankan dari kebijakan BI menurut kita nggak akan terlalu berdampak signifikan ya, karena kalau kita melihat kan BI setelah menetapkan bahwa tingkat suku bunga masih sama nih levelnya gitu, nggak diturunkan. Jadi kita lihat sih sebenarnya so far masih inline dengan ekspektasi pasar, jadi kita nggak akan melihat adanya surprise. Terus kalau dari sisi kinerja perbankan sendiri sebenarnya kita melihat untuk di kondisi saat ini, perbankan kita sebenarnya sudah memiliki likuiditas yang cukup baik gitu. Cuman memang dari sisi manajemen masih cenderung lebih berhati-hati untuk menyalurkan kredit karena memang kalau kita tahu bersama bahwa pandemi ini masih ada di sekitar kita, kasus positif harian juga masih terus meningkat. Ini yang masih menjadi kekhawatiran bahwa recovery ekonominya akan butuh waktu yang lebih panjang. Jadi kita lihat sebenarnya perbankan kita sudah bisa dibilang sudah siap untuk menyalurkan kreditnya, cuman memang masih menunggu momen yang tepat gitu, di mana saatnya tanda-tanda recovery ekonomi yang lebih baik sudah mulai terlihat. Itu sih, jadi sebenarnya kita melihatnya saat ini kondisi perbankan kita sudah jauh lebih solid. Oke, kalau kita lihat di pekan ini juga di mana pertambangan, ini pekan ini profit taking, dalam sepekan ini aksi profit taking terkait dengan emiten pertambangan cukup banyak. Kalau prospek sendiri dari emiten pertambangan pekan depan seperti apa? Prospek mungkin lebih dari sisi teknikal kita ngeliat ada potensi technical rebound ya tentunya kalau buat saham-saham pertambangan. Cuman memang kalau kita melihat mungkin untuk jangka panjangnya melihat harga komoditasnya belakangan juga cenderung melemah gitu, terutama mungkin kita bisa melihat CPO gitu ya, di mana harganya belakangan ini consistently melemah gitu setiap harinya dikarenakan memang produsen-produsen mulai meningkatkan volume produksinya untuk mengambil kesempatan di harga tinggi ini gitu. Jadi kita lihat mungkin masih akan ada tekanan, cuman ada potensi technical rebound yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku pasar. Oke, ekspektasi investor sendiri sebenarnya di kuartal 1 ini seperti apa sih Mas Randy? Ya, kalau kita melihat untuk kuartal 1 mungkin dari investor sendiri memang masih belum mengekspektasikan adanya pemulihan kinerja yang signifikan begitu ya, karena pertama kalau kita melihat kondisinya memang masih cukup berat dan juga vaksinasi masih minim. Kalau kita sendiri memperkirakan bahwa buat dari sisi kinerja mungkin baru akan terlihat recovery atau pemulihan kinerjanya itu di semester 2 tahun 2021, karena di semester 2 mendatang tentunya dari sisi vaksinasi juga sudah semakin banyak masyarakat yang menerima vaksinasi dan hopefully kita bisa mencapai herd immunity di mana 60-70% dari total populasi kita sudah tervaksinasi. Ini yang menjadi momentum penting gitu ya, karena selama ini memang yang menjadi concern adalah masih tingginya kasus positif ini turut menyebabkan mobilitas masyarakat yang masih rendah. Dan itu menyebabkan kegiatan ekonomi juga pergerakannya masih lambat. Seperti itu. Oke, baik. Terakhir Mas Randy, prediksi Anda untuk IHSG pekan depan di hari Senin dan juga rekomendasi saham menurut Anda untuk yang patut dicermati untuk pekan depan. Oke, untuk IHSG kita melihat masih ada potensi penguatan walaupun mungkin selama sepanjang seminggu ke belakang ini pergerakan cenderung sideways. Ada potensi technical rebound, kita lihat dengan level support resistennya di 6.270 dan juga 6.485 sampai di 6.485. Terus untuk saham-sahamnya mungkin bisa lebih dilirik saham-saham yang lebih defensif di tengah fluktuasi pasar yang meningkat. Itu ada sektor-sektor consumer dan perbankan, mungkin beberapa pilihannya ada kayak Unilever, ICBP, Mayora, terus juga dari perbankan ada BRI, BCA, dan juga Mandiri. Seperti itu, mungkin itu beberapa saham yang bisa dicermati untuk sebagai pilihan investor di pekan depan. Baik, terima kasih Mas Randy telah bergabung bersama kami. Terima kasih atas informasi dan juga analisisnya. Pemirsa, Randy Wijaya, analis Pandin Sekuritas.